Perkenalkan, nama saya Musyafa. Saya Diah Nurfadila. Kami dari kelompok 11 mata kuliah tafsir Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Ihya yang akan membahas materi tentang kesesatan itu menuju kebinasaan, yang mana di dalam Quran surat Maryam dan surat Toha. Di sini saya akan membacakan surat Maryam ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya, yang artinya, berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Surat Maryam ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adzaba wa imma as-sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa ad'afu junda, yang artinya, katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Penjelasan dari surat Maryam ayat 74 dan 75 yang tadi saya bacakan adalah, ini sebuah petunjuk yang berada pada tingkatan paling rusak, termasuk dalam kategori membolak-balikan fakta-fakta. Jika bukan demikian sasarannya, maka sebenarnya kekayaan dan anak yang banyak serta penampilan yang elok kerap kali justru menjadi penyebab kebinasaan, kesengsaraan, serta kejahatannya. Sebab itu Allah berfirman, berapa banyak umat yang telah kami dibinasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya, yaitu perabotan, bejana, ranjang, rumah, tempat tinggal, dan ornamen penghias, dan lebih sedap dipandang mata, yang enak kenikmatan yang membahagiakan, dan penampilan yang elok. Menanggapi cemoohan mereka, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan dan keingkaran yang sombong dan enggan beriman, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih menambahkan umur dan kesempatan untuk menikmati kehidupan duniawi. Mereka dibiarkan sehingga terlena dalam keingkarannya. Kelak bersama mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik ajab yang mereka dapatkan dari musuh yang lebih perkasa, atau kedahsyatan kiamat yang menjadi awal pembalasan atas keingkaran mereka. Maka saat itu mereka akan melihat siapa yang lebih jelek dari kerusakannya akibat siksa Allah, dan lebih lemah bala tentaranya yang selama ini mereka danalkan untuk membantu kepentingannya. Baiklah, permisa, saya akan membacakan materi kedua di surat yang kedua dari materi tema kesesatan itu menuju kebinasaan, yakni surat Toha ayat 128. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulil nuha, yang artinya, maka tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik beberapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, yaitu umat-umat terdahulu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Untuk ayat yang ke-129
yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma, yang artinya dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu serta tidak ada batas yang telah ditentukan yakni ajal, pasti siksa itu menimpa mereka. Untuk ayat 100 yang 130 yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardah, yang artinya maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah engkau Muhammad dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Baiklah, yakni untuk penjelasan dari ayat 128 dari surat Toha mengenai kesesatan itu menuju kemusnahan pada zaman Nabi Muhammad itu. Sebenarnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini seharusnya lebih mengetahui akan petunjuk-petunjuk Allah, bahwasannya orang-orang musyrik terdahulu sebelum Nabi Muhammad telah dimusnahkan, telah dihancurkan oleh Allah, dan hingga pada zaman Nabi Muhammad tersebut diberikan tanda-tanda kebinasaan atau bekas-bekas pada zaman Nabi terdahulu, sehingga orang-orang musyrik atau orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad ini seharusnya dia lebih berpikir akan ketaatan, kepatuhan atas perintah-perintah nabinya. Padahal setiap diutusnya seorang nabi atau rasul itu yakni untuk disebarkan atau disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya tidak terbawa atau diberi kemungkaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemusyrikan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dan hingga sekarang. Maka dari itu kita harus lebih menaati atau mematuhi, mengikuti perintah-perintah Rasul yang telah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Untuk ayat 129 yang artinya dalam surat At-Toha ini, dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan dahulu dari Tuhanmu serta tidak ada batasan-batasan yang telah ditentukan, maka siksaan itu menimpa mereka. Jadi ini mengingatkan kepada kita agar tidak melakukan kesesatan, kemusyrikan kepada Allah SWT yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat mengikuti alur-alur atau ketentuan-ketentuan yang ada pada diri manusia yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, sehingga ajakan-ajakan nabi atau perintah-perintah nabi itu sebenarnya tidak ingin umatnya atau tidak ingin suatu negaranya dibinasakan oleh Allah SWT. Karena pada zaman nabi-nabi terdahulu itu kan dikarenakan dibinasakan, ditenggelamkan ke bumi, diturunkan musibah-musibah itu dikarenakan umat-umat terdahulu melakukan kesesatan atau tidak taat atas perintah-perintah Allah yang diwahyukan atau disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu, terutama kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah SWT. Baiklah, untuk ketiga ini penjelasan dari ayat 130 surat Toha. Maka baginda dalam surat Toha ke-30 ini diberi atau diamanahkan oleh Allah untuk bersabar atas
apa yang mereka katakan. Jadi pada zaman Nabi Muhammad juga banyak umat-umat terdahulu sebelum mempercayai adanya Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu ada juga pas zaman Nabi Muhammad menyebarkan agama atau ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah, sehingga karena sampai saat ini umat atau agama yang diridhoi oleh Allah dan tidak diturunkan untuk penjelasan atau tafsiran dari surat Toha ayat yang 130 ini, maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ayat yang ke-30 ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersabar atas apa yang telah sementara yang dilakukan oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ayat dimasukkan oleh ayat berperang, dan jadi ayat tersebut dimaksudkan juga pada saat baginda Nabi Muhammad sedang berperang, sehingga ketika umat baginda Nabi Muhammad SAW ini masih tetap tidak mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin baginda Nabi Muhammad diwahyukan untuk bersabar, sehingga azab atau kebinasaan pada zaman peperangan tersebut atau zaman pada baginda Nabi Muhammad tersebut tidak diturunkan, karena baginda Nabi Muhammad masih mencintai atau mengkhawatirkan ketika baginda Nabi Muhammad atau pada zaman tersebut Nabi Muhammad berdoa atau putus asa, maka jadilah atau yang dikhawatirkan suatu negara itu akan dibinasakan oleh Allah SWT. Nah, oleh sebab itu maka saking cintanya kepada umatnya, Nabi Muhammad tersebut tidak berdoa atau tidak memohon kepada Allah untuk membinasakan umatnya. Jadi setelah untuk bersabar, Allah merintahkan untuk bertasbih, sehingga dengan bertasbihnya baginda Nabi Muhammad akan membuahkan hasil yang baik atau yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat kami jelaskan dari tafsiran surah Maryam ayat 74 sampai 75 dan surat Toha ayat 128 sampai 130 yang menjelaskan tentang kesesatan itu menuju ke binasaan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.